Selamat malam untuk kita semua umat-umat Tuhan yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya kita boleh mempunyai kesempatan yang indah pada saat ini untuk boleh mempelajari pekabaran firman Tuhan melalui ringkasan pelajaran sekolah Sabat setiap harinya. Dan kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-10 dengan judul pembahasan pendidikan dan sains. Hingga pada hari ini, Senin 30 November kita boleh belajar tentang keindahan dan kekudusan. Namun sebelum daripada kita lebih lanjut belajar tentang keindahan dalam hal kekudusan ini, kita perlu pertolongan daripada Roh Kudus Tuhan. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan di surga, pada saat ini kami siap untuk mempelajari pekabaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami butuh pertolongan daripada Engkau untuk boleh melayakkan kami dalam mempelajari firman Tuhan dan menyanggupkan kami untuk menerima, juga memahami dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami orang yang berdosa ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita buka pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-10, hari Senin 30 November. Dengan judul besar yaitu keindahan kekudusan. Mazmur 96 ayat 9 mengatakan demikian umat Tuhan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Pertanyaannya buat kita sekarang ini, bagaimana caranya kita bisa memahami tentang hal keindahan dan dipadukan dengan hal kekudusan? Bagaimana kita bisa mengerti konsepnya dan pengaruhnya di dalam kehidupan kita? Mari kita perhatikan. Yang pertama, bahwa sebuah hal keindahan adalah hal yang subjektif. Artinya sebuah keindahan bisa kita nikmati melalui pandangan, melalui mata kita, melalui penglihatan kita. Kita bisa menikmati sebuah keindahan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa keindahan yang kita nikmati oleh mata kita adalah ciptaan Tuhan. Karena apa? Karena sesungguhnya semua organ tubuh kita, bahkan mata kita, adalah ciptaan Tuhan. Itu sebabnya hal yang subjektif tersebut adalah bagian daripada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar tentang Tuhan. Kita bisa mengenal tentang Tuhan melalui dari apa yang tampak kita lihat dari penglihatan mata kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ketika kita mempelajari seni dan sains, itu seharusnya bisa mendekatkan diri kita kepada karakter dan hati Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita perlu ingat bahwa semua bagian daripada tubuh kita, komponen bagian tubuh kita, tidak terlepas satupun dari campur tangan Allah. Itu sebabnya apabila kita belajar daripada doktrin penciptaan, bahwa manusia itu diciptakan, dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Bahkan sampai organ-organ vital yang ada di dalam tubuh kita manusia ini juga, itu diciptakan Allah. Dibentuk oleh tangan Allah. Lalu dihembuskannya nafas kehidupan dan jadilah manusia. Itu sebabnya kita boleh melihat seni dan juga sains dari bagian tubuh kita, justru itu harus mendekatkan daripada diri kita kepada Allah yang adalah substansi daripada Sang Pencipta kehidupan kita. Lalu berikutnya yang ketiga adalah Allah mau supaya anak-anaknya menghargai pekerjaannya, yaitu yang menyukai keindahan dan ketenangan dan kesederhanaan. Itu sebabnya umat-umat Tuhan, saya secara pribadi juga sangat menyukai sekali keindahan yang Tuhan ciptakan. Saya senang beberapa saat bila ada kesempatan saya akan pergi ke alam untuk menikmati keindahan alam daripada ciptaan Tuhan. Bisa kita bayangkan, dunia kita ini sudah jatuh ke dalam dosa, tapi masih ada sisa-sisa dari keindahan yang bisa kita nikmati. Bayangkan, apabila dunia kita ini tidak jatuh ke dalam dosa, betapa indahnya ciptaan Allah ini. Tetapi meskipun demikian, meskipun sudah jatuh ke dalam dosa, masih ada sisa-sisa daripada keindahan yang masih bisa kita nikmati. Oleh sebab itu, umat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini menekankan kepada kita bahwa
Allah adalah sumber daripada semua keindahan. Dan oleh sebab itu, Dia juga adalah penggemar keindahan. Dan lebih daripada keindahan yang tampak daripada mata kita, Allah menginginkan, Allah mencintai keindahan yang ada di dalam tabiat kehidupan kita. Allah ingin hidup kita indah di dalam karakter, di dalam tabiat kita, di dalam kesucian kita, dan di dalam kesederhanaan hidup kita. Oleh sebab itu, penting untuk kita ketahui bahwa meskipun kita boleh menikmati keindahan ini, di samping itu, kita boleh melihat bahwa kita memiliki musuh yang menyimpangkan dan mengeksploitasi daripada keindahan itu. Bagaimana konsep daripada dunia ini setelah kejatuhan? Karena ada musuh yang mengintai di belakangnya. Umat Tuhan yang terkasih, kita tidak bisa selalu terfokus ke dalam keindahan, karena apabila kita melihat bahwa musuh kita di sini bisa dikatakan menyimpangkan dan mengeksploitasi keindahan. Itu sebabnya, khususnya dalam bidang seni, pendidikan Kristen yang dibimbing oleh kitab suci harus membantu kita belajar untuk berhati-hati dalam memahami bahwa tidak semua yang indah itu selalu baik dan suci. Betapa luar biasanya pelajaran kita saat ini, bahwa dikatakan di paragraf yang terakhir, tidak selamanya yang indah itu selalu baik dan suci adanya. Pelajaran yang sederhananya, bila kita lihat dalam mode gaya berpakaian yang ada pada saat ini, di mana kebanyakan pria, dia memiliki mode pakaian yang tampak seperti wanita. Dan begitu juga sebaliknya, wanita, dia menyukai mode pakaian yang seperti pria. Ini adalah contoh yang tidak baik untuk ditiru, karena ini akan mengaburkan citra daripada Allah di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita boleh menikmati keindahan itu, tetapi kita perlu memiliki standar, yaitu kitab suci, firman Tuhan, bahwa tidak semua selamanya yang indah itu adalah baik dan suci adanya. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Semoga kita boleh terberkati dengan pelajaran yang indah pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.